Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, pada sesi kali ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa tanda-tanda gangguan jin pada diri kita. Biasanya setiap manusia ingin hidupnya sehat, ingin hidupnya bahagia dan tenang. Namun yang menghalangi seseorang itu tenang itu adalah kalangan jin. Bisa sihir, bisa ain, atau gangguan jin itu sendiri. Nah, untuk mendeteksi di badan kita itu ada gangguan atau tidak, nah, kalaupun ada gangguan, apakah medis atau non medis? Nah, adapun penjelasan kita pada kesempatan ini, tanda-tanda gangguan jin, sihir atau ain pada diri kita. Ya, barangkali kita akan menjelaskan awal di kepala. Nah, adapun tanda-tanda gangguan jin di daerah kepala sini, yaitu seringkali gampang lupa, terutama lupa rakaat sholat. Ya, lupa rakaat sholat, atau sering lupa dengan sesuatu, terhadap sesuatu kesehariannya. Nah, kemudian gampang blank, nggak fokus. Kemudian loading lama. Nah, di sini loading lama. Kemudian selanjutnya di daerah kepala sebelah belakang. Nah, biasanya tanda-tanda ada gangguan jin yaitu sering pusing, bukan karena sakit pusing, yaitu sering sakit kepala, bukan karena banyak utang, yaitu diantaranya juga sering kepalanya kayak mau pecah, sering sempoyongan, sering migrain. Nah, itu diantara tanda-tanda gangguan jin. Nah, untuk membedakan medis atau non medis, yaitu kalau sudah minum obat, qadarullah sembuh, tapi setelah habis obatnya nambah penyakitnya atau berlanjut, berarti ini pertanda gangguan jin, sihir atau ain. Nah, kemudian selanjutnya di daerah kepala sini, kepala belakang maksudnya di bawah. Nah, biasanya kalau ada jin di sini sering pegel, sering gak enak. Efeknya nanti yaitu gampang marah, gampang kesel, atau malas. Makanya anak kita, istri kita, suami kita malas untuk melakukan ibadah atau aktivitas dunia yang khair, yang baik. Itu biasanya gangguan jin di sini. Dia mengekang jin di sini, atau ada yang nancap sehingga malas melakukan aktivitas kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda gangguan jin daerah belakang sini, sering pegel, sering ngilu. Apakah itu kolesterol? Boleh jadi kolesterol, tetapi terkadang kolesterol tinggi setelah dibekam, minum obat kok enggak kunjung sembuh, itu pertanda gangguan jin. Kemudian tulang belikat sering ngilu, masuk angin. Nah, itu biasanya efeknya nanti bisa lari ke otak, bisa lari ke darah tinggi, terkadang enggak sembuh-sembuh setelah diobatin. Kemudian turun ke bawah lagi, daerah pinggang sini, biasanya tanda-tandanya sering lemes bangun tidur, sering pegel bangun tidur. Nah, kemudian adapun di pinggang, nah, tanda-tanda gangguan jin di pinggang yaitu sering sakit pinggang. Nah, sering sakit pinggang, kemudian hasrat ke istri kurang, hasrat ke suami juga kurang. Nah, kalau yang belum menikah, hasrat ke lawan jenis juga kurang. Ini gangguan jin di daerah pinggang. Kemudian dari pinggang itu efeknya ke ginjal. Makanya banyak orang cuci darah, banyak orang yang gagal ginjal itu akibat daripada ulahnya syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa tanda-tanda gangguan jin itu jinnya masuk aliran darah. Nah, Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia, anak Adam, lewat aliran darah. Maka kalau masuk lewat aliran darah, kemudian dia tinggal di salah satu anggota tubuh kita, maka itulah
berefek terhadap tanda-tanda gangguan tersebut. Nah, berawal dari dalil inilah sehingga kita mampu dan bisa kita jelaskan tanda-tanda gangguan jin pada diri kita. Nah, kalau tinggal di kepala tadi, nah tanda-tandanya apa yang kita jelaskan tadi. Kalau tinggal di daerah ginjal, maka di ginjal itu yang menyebabkan terkadang berat ginjalnya, terkadang nanti bisa cuci darah. Selanjutnya yaitu tanda-tanda di muka, yaitu susah dapat jodoh, auranya ketutup. Nah, kalau tinggal di sini yaitu piktor, suka pikiran kotor, biasanya jin di sini. Mesum aja bawaannya, pikirannya. Nah, jinnya sini biasanya. Kemudian di daerah selanjutnya itu di daerah pelopak mata dan sekitarnya. Kalau di daerah sini yaitu gampang ngantuk. Tanda-tandanya ada jin di pelopak mata yaitu gampang ngantuk. Setiap kajian khutbah Jumat seringkali ngantuk. Kalau dengar dangdut itu biasanya seger. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya indigo. Nah, orang tertentu yang punya kelebihan indigo, melihat jin di sana ada 10, oh di sana ada berapa. Nah, ini bukan kelebihan, justru kekurangan. Nah, apa tanda-tandanya di daerah sini? Di daerah sini sering indigo bisa melihat jin, bisa mendeteksi dari jauh, bisa memandang. Nah, itu tanda-tanda gangguan jin di sini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tanda-tanda gangguan jin di daerah mata, yaitu gampang ngantuk tapi susah tidur. Susah tidurnya. Sudah nguap, pingin tidur tapi nguap bawaannya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda gangguan jin di daerah mata yaitu sering buram, terkadang terang, terkadang buram. Terkadang cahaya matahari enggak kuat luar mata dia. Nah, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya mata keranjang. Tanda-tanda jin ada di mata yaitu sering mata keranjang. Melihat istri kurang cantik, tapi melihat selain istri kelihatan lebih cantik, padahal orangnya biasa-biasa saja. Nah, melihat suami, padahal suami ganteng, terkadang bosan lihat suami. Nah, itu. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah muka sini. Nah, ini yang menghalangi jodoh tadi. Gadis cantik terkadang kelihatan kayak nenek-nenek. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya tanda-tanda jin di sini yaitu sering sinus sering keluar alergi ketika alergi dingin, terkadang keluar air hidung, terkadang pagi hari terasa begitu. Biasanya gangguan di sini. Biasanya orang seperti ini tidak menjalankan sunnah ketika berwudu, karena Rasulullah SAW mengajarkan setiap berwudu istinsyak, menarik air ke hidung sampai ke atas dan merasakan agak pening, dan di istinthar mengeluarkan air di hidung pakai tangan kiri, memasukkan pakai tangan kanan dan mengeluarkan gitu. Itu cara wudu yang sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah bibir, sering cerewet yang berlebihan, kemudian sering mencaci maki orang, sering mencari kesalahan orang. Intinya dia sering mengeluarkan kata-kata kotor di daerah bibir. Nah, selanjutnya sering sakit gigi tanpa sebab. Ya, selanjutnya di daerah tenggorokan, batuk menahun antara tenggorokan paru-paru. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan batuk menahun. Ya, batuk menahun ini tanda-tanda gangguan. Kalau batuk sekali-sekali minum obat sembuh, atau sebulan sembuh, berarti ini karena murni medis. Tapi kalau bertahun-tahun batuknya, ini pertanda gangguan. Begitu juga di daerah paru-paru. Nah, di daerah paru-paru ini juga kemungkinan gangguan jin ketika dia merasakan TBC dan sejenisnya. Nah, kemudian di daerah payudara. Payudara juga kebanyakan 90% kanker tumor payudara karena gangguan jin. Makanya waspadalah adanya gangguan jin tersebut. Kalau kita biarkan, nanti akan berefek ke medis. Karena oksigen dan air darah di daerah dada itu enggak maksimal. Kemudian tanda-tanda gangguan jin di daerah dari sini lari ke jantung nanti. Nah, jantung jadi berat. Oksigen dan darah ke jantung itu susah, sehingga nanti menyebabkan jantungnya bermasalah. Makanya sebaiknya diruqyah. Nah, itu tanda-tandanya adalah sakit jantung.
Nah, kemudian selanjutnya di daerah paru-paru juga sama. Kemudian ke bawah lagi dikit di lambung, di perut. Apa tanda-tanda gangguan jin di lambung? Yaitu sering begah perutnya, gampang lapar, makan banyak tapi cepat lapar, makan sedikit cepat kenyang. Nah, atau perutnya sering begah, sering masuk angin, kemudian sering sendawa, kemudian itu diantaranya. Kemudian selanjutnya di daerah rahim. Daerah rahim ini susah punya anak, susah terjadi pembuahan, kemudian sering pendarahan atau sering keguguran di daerah sini. Nah, adapun di kemaluan, yaitu sering cepat keluar ketika hubungan suami istri. Nah, kemudian di daerah kaki, apa tanda gangguan jin kaki? Yaitu sering kesemutan kakinya ketika duduk, kemudian pernah kram ketika tidur, kram kayak ada yang narik di kaki. Kemudian selanjutnya setiap bangun tidur ketika injak kaki terkadang kayak kebas atau kayak ditusuk duri, berarti gangguan jin di daerah sini. Nah, boleh jadi dia menginjak sesuatu yang disimpan orang lewat media sihir. Nah, kemudian selanjutnya kakinya sering lemas bahkan lumpuh. Nah, kalau sekiranya di antara tanda-tanda tadi ada pada diri kita, maka waspadalah. Maksud saya segera dikeluarkannya tanpa harus mencari ustadz. Diri kita sendiri bisa meruqyah diri sendiri. Silakan melihat, menonton video-video yang dikeluarkan dari Al-Hujjah tentang teknik ruqyah mandiri. Insyaallah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Karena tanda-tanda gejala seperti ini harus dicegah segera. Karena para ulama menjelaskan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau sudah kena nanti, itu yang membingungkan para ahli medis, para dokter. Nah, mungkin di analisa mereka terkadang sulit untuk mendeteksi penyakit apa yang terjadi pada diri kita. Nah, makanya sebelum terjadi penyakit tersebut, sebaiknya kita rajin meruqyah diri sendiri. Berusaha berulang-ulang, jangan malas. Sekali kita ruqyah, oh enggak ada, belum tentu enggak ada. Berulang-ulang terus. Nah, karena setiap kita meruqyah diri sendiri nanti semakin tajam. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan kepada semua. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza nasul adim subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.